Hai, gue Riz Gun. Podcast ini adalah obrolan yang gue suguhkan dalam segelas minuman buat lo. By the way, ini adalah podcast dan racikan minuman pertama gue. Untuk lo yang sekarang menyaksikan dan mendengar, semoga ini relate buat lo. Untuk saat ini, gue ngerasa bicara dan diskusi dengan diri sendiri adalah cara paling nyaman. Karena gak selamanya teman atau sahabat akan selalu ada buat lo. Itu yang gue rasain sekarang. Pada akhirnya, gue lebih nyaman untuk bicara dengan diri sendiri sambil healing dengan rileks meracik segelas minuman. Seperti sekarang ini. Kali ini gue sharing pengalaman tentang relationship. Well, pernah gak sih lo ada di masa ngejalanin suatu hubungan, tapi sebenarnya lo gak tahu goal besar lo tuh apa? Dari yang biasanya cheating, jadi fokus buat satu orang aja. Atau yang biasanya flirting, jadi gak flirting lagi. Apa itu udah cukup? Gue ngerasa selama ini itu semua udah cukup. Sampai pada akhirnya gue ketemu seseorang. Feelsnya sekarang jadi beda banget. Dulu gue ngejalanin hidup ugal-ugalan. Main-main, berpikir, ya waktu masih panjang. Santai-santai aja lah. Nikmatin aja lah. Dengan anggapan semua masih bisa dikerjain besok. Atau ya itu tadi, waktu masih panjang. Dan ternyata gue salah besar. Gue sampai di titik, oke, semua pikiran gue tentang relationship selama ini gak relate lagi. Gak bisa gue bawa jauh dalam hubungan gue kali ini. Gue sering banget nyengir sendiri belakangan ini sebenarnya. Karena kali ini gue gak punya pilihan untuk santai. Main-main saat diminta untuk ada pikiran oleh pasangan gue. Tunggu dulu. Ini bukan berarti gak boleh bercanda atau selalu dalam sehari-hari lo ya. Tapi lebih ke culture hubungan. Dulu gue cuma mikir pendek dan singkat aja. Akhirnya gue sampai di tahap untuk bertahan dalam sebuah hubungan, ternyata lo harus menyiapkan banyak hal. Finansial. Oh iya pasti. Tapi ada yang paling naluri dari materi, yaitu pertama, jujur. Ya, siap untuk jujur mengakui segalanya. Ini fondasi dalam hubungan menurut gue. Ini benar-benar bikin gue belajar banyak pada poin ini. Karena nyari lo benar-benar diuji. Apalagi saat lo memilih untuk memperbaiki semuanya. Ya diri lo, cara pandang lo, pilihan-pilihan lo. Ini membuat gue sering berpikir memaknai semuanya belakangan ini. Yang kedua, siap dengan perbedaan. Gue yang dulu emosian saat berbeda pendapat. Kali ini gue harus pahami kalimat pasangan gue satu persatu. Ini sulit buat gue yang terbiasa emosi. Tapi gue percaya, ini harus gue lewatin karena ini proses yang harus gue hadapi untuk sampai di titik seimbang. Karena hampir 90% perbedaan pendapat adalah tentang sikap dan cara menjalani hidup selama ini. Selanjutnya atau yang ketiga, siap beradu pikiran dengan cara yang sehat. Kebayang gak lo, kritik pasangan yang terasa aneh di telinga lo? Padahal ini semua tentang culture aja sebenarnya. Gue yang terbiasa dengan slow, hahihi, sekarang harus siap menerima kritikan yang kadang bikin gue gak nyaman. Memang gak enak awalnya. Lo harus ngadepin seseorang yang beda dengan culture lo selama ini. Tapi akhirnya gue sadar, selama ini gue jadi gak kemana-mana dengan menghindar dan lari-larian cari senang yang semu. Padahal, ada yang harus gue benahi agar gue siap buat jalan ke depan. Yang keempat, berbagi waktu untuk hal yang positif. Gue benar-benar berusaha memaafkan diri gue untuk semua sia-sia yang pernah gue ambil. Masa lalu lo boleh lo tutup dengan rapat, tapi lo juga harus berani ambil sikap untuk menutup semua yang sia-sia dalam diri lo. Mungkin aja selama ini lo hidup dengan waktu yang apa adanya sekarang gak bisa lagi. Saat ini gue membuat deadline buat diri gue sendiri. Karena ucapan yang terus gue dengar dalam hubungan gue sekarang adalah
Apa yang kamu lakukan hari ini akan kamu tuai besok. Jadi jangan pernah berada pada kondisi yang sia-sia, karena waktu terus berjalan. Dulu gue mengenal itu dengan istilah tabur tuai. Terakhir, paham bahwa hubungan gak cuma euforia kebahagiaan. Untuk yang satu ini gue juga berusaha memaafkan diri gue sebesar-besarnya. Gue berhenti dari semua kesenangan yang semu. Kesenangan yang pada akhirnya hanya membuat gue menjeda rasa sakit, dendam, dan akar masalah yang ada dalam diri gue sendiri. Gue sudah melewati masa di mana gue takut sepi, cari keramaian, cari senang dengan berbagai cara. Dan ternyata itu tidak membuat gue mendapatkan apa yang gue mau untuk jangka panjang. Percaya deh, semua itu benar-benar semu dan sesaat. Lo akan tetap kembali empty, karena lo hanya lari, bukan menyelesaikan. Dan sekarang Tuhan memberikan gue kesempatan. Semoga. Well, itu semua tersaji dalam racikan minuman yang gue suguhkan. Seperti es kopi pagi ini. Gak ada sebutan kopi pagi kalau lo gak bangun pagi. Ini adalah waktu yang gue ilustrasikan sebagai hubungan dua manusia. By the way, lidah gue cocok dengan kopi pagi dengan tambahan es. Sama halnya dengan pilihan hubungan yang gue jalani. Dimana tes gue jadi lebih dalam memaknai hubungan. Tapi dari itu semua, ini lebih dari sekedar menyeruput kopi pagi yang diberi rasa dingin. Sebab perjalanan waktu yang sudah gue lewati. Selalu ada alasan mengapa semesta mengantarkan pada semua kejadian. Life must go on. Sampai jumpa di podcast racikan dalam segelas minuman lainnya. Kalau lo suka dengan racikan gue, jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya.